Banjir kembali melanda Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Akses jalan terputus dan rumah-rumah warga rusak. Kerusakan terjadi pada atap dan dinding yang kian lapuk. Menurut warga, banjir sudah berlangsung 6 kali dalam kurun waktu 2 pekan. Bosan udah 6 kali mah, biasa mah sekali udah. Sekarang udah 6 kali. Lagi beres-beres. Lagi beres-beresin ya Bu sendiri. Ibu ini harapannya buat pemerintah kayak gimana sih Bu? Nah, seharusnya jangan banjir kalau itu mah. Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Citarum. Banjir mulai sering melanda wilayah ini sejak tahun 2002 silam. Warga berharap pemerintah segera menanggulangi banjir agar tidak terjadi lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya sudah 3 pekan banjir masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh. Sudah hampir 3 pekan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi. Sebanyak 12 desa dari 14 kecamatan terendam banjir dengan jumlah korban terdampak sebanyak 20.000 kepala keluarga. Hampir seluruh wilayah permukiman warga terendam banjir sehingga akses transportasi di dalam kota lumpuh total yang mengakibatkan perekonomian terganggu. Warga harus menggunakan perahu dan menaiki truk untuk menjalankan aktivitasnya. Selain rumah warga, BPBD menyebut banjir merusak 5 jembatan dan fasilitas rumah ibadah. Bantuan untuk warga terdampak mulai berdatangan. Bantuan berupa makanan instan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun demikian, masyarakat setempat berharap pemerintah segera mengatasi banjir di wilayah ini. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya dari Yogyakarta, pemirsa, keributan terjadi di sebuah restoran di Kota Baru, Yogyakarta kemarin. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk restoran akibat kesalahpahaman pesanan antara karyawan dan salah satu pengemudi. Sekitar 800 hingga 1.000 pengemudi ojek online Sabtu malam kemarin menggeruduk restoran mie gacoan di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Mereka berkumpul dan berteriak demi aksi solidaritas atas peristiwa yang dialami salah satu pengemudi. Aksi ini pun berlangsung sejak siang hingga menjelang tengah malam. Massa terus berdatangan memenuhi restoran. Penyebab keributan masih simpang siur. Peristiwa diduga bermula saat seorang pengemudi online yang telah menunggu terlalu lama ternyata diberi pesanan yang salah. Pengemudi yang kesal kemudian menendang kursi dan mengeluarkan kata yang tidak pantas. Dinarasikan pula, karyawan restoran melempar pesanan ke arah pengemudi. Kericuhan pun terjadi dan berlanjut dengan aksi solidaritas pengemudi ojol lainnya. Permasalahan ini ditimbulkan karena video viral yang di media sosial, di medsos, sehingga dipolitisir ya, seolah-olah daripada pelanggan ojol itu mendapatkan tindakan kekerasan. Dan sudah ada statement langsung dan pernyataan langsung dari si pelanggan ojol sendiri bahwa mereka memang merasa kesal kaitannya dengan masalah pesanan yang terlalu lama. Menurut informasi yang beredar, telah terjadi mediasi antara pihak restoran dan ojol yang berujung perdamaian. Kedua pihak sepakat 6 karyawan restoran dipecat dan dilaporkan ke polisi. Restoran pun ditutup sementara. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka akibat tawuran 2 kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab tawuran tersebut. Dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur terlibat tawuran di Kampung Rawa, Badung, Jatinegara pagi tadi. 2 kelompok remaja ini menggunakan senjata tajam dan petasan. Menurut saksi,
tawuran bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari kawasan lain. Akibat tawuran ini, 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka sabetan senjata tajam. Sementara Ketua RT membenarkan adanya aksi tawuran tersebut. Pengurus lingkungan yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi, namun para pelaku telah membubarkan diri. Ya sering banget ya enggak, cuma pernah gitu ya, pernah pagi-pagi juga, tapi ya nggak ada luka, nggak ada korban. Terus saya juga tahunya ke sana juga udah pergi juga, jadi nggak tahu persis juga gitu ya. Cuma laporan-laporan dari warga ada, saya kejar udah nggak ada gitu aja. Terus kalau malam memang ada anak-anak nongkrong banyak. Itu kalau ada yang nongkrong terus ada yang laporan ke saya, langsung saya paranin, langsung saya usir. Cuma mungkin kalau menurut saya sih harus ada petugas gitu ya. Jadi mudah kita untuk ininya, apa mau ditangkap apa gimana. Saya juga nggak suka ada anak-anak pada nongkrong banyak-banyak gitu ya. Kalau nongkrong kalau sedikit sih nggak masalah. Kalau banyak itu kan kadang-kadang mengundang reaksi tawuran warga kan gitu, takutnya gitu loh. Aksi tawuran ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, aksi serupa juga pernah terjadi. Kini kasus ini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Purworejo, Jawa Tengah. Diduga korban tewas akibat penganiayaan. Mujiani, 45 tahun, warga Desa Megulung Kidul, Purworejo, Jawa Tengah, ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kamar kos di Dusun Aglik Selatan, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat siang. Diduga korban meninggal akibat tindak penganiayaan. Korban ditemukan pertama kali sudah dalam keadaan meninggal oleh anak pertamanya. Korban diketahui merupakan ibu dari 3 anak yang tinggal di kos-kosan itu sejak 2 bulan lalu. Sementara menurut informasi dari masyarakat, di TKP dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 1 orang korban.